Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang ketiga di pembelajaran daring, kita akan membahas tentang barisan bilangan. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pola bilangan dan jenis-jenis dari pola bilangan. Yang pertama adalah definisi barisan bilangan. Apa itu definisi barisan bilangan? Ini ya, barisan bilangan yaitu suatu himpunan yang terdiri dari bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan tertentu. Jadi ada bilangan, kemudian bilangannya itu banyak anggotanya, dan dia disusun dengan aturan tertentu. Sama seperti kemarin di pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, ini juga sama. Ini juga barisan bilangan. Jadi ada bilangan yang begitu banyak disusun, tapi disusunnya itu dengan aturan atau pola tertentu. Ya, setiap anggota dari barisan bilangan disebut dengan suku bilangan atau dilambangkan dengan U, atau bisa juga ini urutan ya, atau nomor posisi bilangan pada barisan bilangan itu. Yang pertama di sini adalah U1, artinya ini akan melambangkan angka pada urutan ke-1, U2 akan melambangkan angka pada urutan kedua, U3 akan melambangkan angka pada urutan ketiga, dan UN itu melambangkan atau bilangan yang berada pada urutan suku ke N. Contoh di sini. Diketahui barisan 3, 8, 13, 18. Kenapa ini disebut barisan? Karena angka ini bukan dia berdiri sendiri, tapi dia berurutan itu menggunakan pola tertentu. Nah, tugas kita nanti adalah menemukan pola yang dipakai oleh barisan tersebut. Tentukan U1, U2, U3, U4. Jadi kita disuruh menentukan angka berapa yang berada pada urutan ke-1 atau U1, angka atau bilangan apa yang berada pada urutan kedua atau U2, dan bilangan berapa yang berada pada urutan ketiga, bilangan apa yang berada pada urutan keempat. Ya, di sini terlihat jelas bahwa angka yang berada di urutan ke-1 itu adalah angka 3, yang berada di urutan kedua adalah angka 2, urutan ketiga adalah angka yang berada di urutan kedua adalah angka 8, angka yang berada di urutan ketiga adalah 13, dan ada ini yang keempat adalah angkanya adalah 18. Jadi dapat disimpulkan suku ke-1 atau U1 adalah 3, U2 adalah 8, U3 adalah 13, dan U4 adalah 18. Yang pertama, bagian dari barisan bilangan adalah barisan aritmatika atau disebut juga dengan barisan hitung. Apa definisinya? Definisinya di sini adalah sebuah barisan di mana suku berikutnya itu diperoleh dengan cara menambahkan suatu bilangan tetap pada suku sebelumnya. Bilangan tetap itu disebut beda, lambangnya adalah B. Jadi nanti ada bilangan yang berbaris. Nah, suku keduanya itu diperoleh dengan menambahkan bilangan tetap tertentu atau beda dari suku pertamanya. Bentuk umumnya. Nah, jadi ketika suku ke-1-nya itu adalah A, maka suku keduanya adalah ini ditambah dengan beda. Tuh ya. Jadi ini untuk U1-nya, ini untuk U2-nya, yang ketiga berarti A tambah B, ini ditambah lagi beda, ini ditambah lagi dengan beda, sehingga
B ditambah B jadi 2B. Jadi urutan keduanya, urutan ini urutan kedua tadi ya, ini yang ini berarti urutan ketiganya ini jadi U3 itu sama dengan A tambah B. Terus nanti ke U4 di sini tambah lagi B, jadi U4 sama dengan A tambah 3B. Itu kan ya. Kalau U1A, U2 jadi A tambah B. U3 A tambah 2B, U4 A tambah 3B. Berarti kalau kita lihat di sini ada sebuah keteraturan. Ketika U-nya 2, B-nya 1. Ketika U-nya 3, B-nya 2, gitu kan ya. Ketika U-nya 4, B-nya 3. Maka ketika UN nanti, ketika suku ke N berarti dia akan berkurang 1 ya, B-nya. Jadi kalau 3 berarti 2 kan, 3 dikurangi 1 berarti kalau UN berarti N dikurangi 1. Nah, maka nanti untuk rumus UN-nya adalah ini. A tambah N kurangi 1 kali beda. Ya, suku pertamanya U1. Terus suku selisihnya beda, selisih antar suku. N-nya itu urutan sukunya dan UN adalah suku yang paling terakhir. Ya, bedanya U2 dikurangi U1 atau sama dengan U3 dikurangi U2 atau sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Jadi suku setelah dikurangi suku sebelum itu namanya beda, atau selisih antara bilangan pertama dengan bilangan kedua dengan bilangan ketiga dengan bilangan keempat, dan seterusnya. Terus rumusnya ini UN sama dengan tadi U1 atau A tambah N kurangi 1 kali beda. Contoh di sini. Ada pola bilangan 1, 3, 5, 7. Ya. A isilah titik-titik di atas. Berarti kalian disuruh mencari angka setelah angka 7 itu angka berapa. Di sini ada 3 angka. Tentukan suku ke-10. Nanti angka ke-10 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti angka 10 angka berapa? Yang ke-2 diketahui barisan aritmatika 2, kemudian titik-titik. Jadi suku ke-1-nya ada ini, suku ke-2-nya tidak ada, suku ke-3 tidak ada, suku ke-4 tidak ada. Yang ada nanti suku ke-5 dan suku ke-6. Tentukan bilangan penambahan tetap barisan itu. Lengkapi barisan tersebut. Berarti nanti disuruh mencari bilangan yang berada pada posisi kedua, ketiga, dan keempat. Yang ketiga, suatu barisan aritmatika U1-nya adalah 2, berarti suku ke-1-nya adalah 2, dan suku ke-7-nya atau U7-nya adalah 62. Tentukan beda, tunjukkan barisan bilangan itu. Yang pertama, nah itu kan ya. Yang pertama kan ada pola bilangannya dulu di sini. Ada angka 1, angka 3, angka 5, angka 7. Berarti kita harus mencari dari 1 ke 5, karena tadi kan yang namanya barisan bilangan itu ditambahkan dengan bilangan tetap tertentu. Berarti kita cari ini dari sini ke sini ini pasti ditambah dengan bilangan tetap kan. Dan dari sini ke sini juga akan sama dengan penambahan bilangan yang tadi. 5 ke 7 juga sama. Ya, caranya bagaimana ya? Bisa kita tebak langsung atau bisa juga dengan cara yang tadi, bahwa yang namanya beda itu bilangan kedua dikurangi bilangan ke-1, atau bilangan ke-3 dikurangi bilangan kedua. Berarti 3 dikurangi 1, 2. Berarti ini semuanya tambah 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3, 3 tambah 2 hasilnya 5, 5 tambah 2 hasilnya 7. Ya. Berarti kalau ditanya berapa ini bilangan yang mengisi titik-titik ini, berarti tinggal nanti tambah aja. 7 tambah 2 berarti yang di sini adalah 9. Nanti 9 tambah 2 berarti di sini 11. 11 tambah 2 berarti di sini adalah 13. Ya. Jadi tugas kalian jika menemukan soal seperti ini adalah mencari bedanya terlebih dahulu, atau selisih antar bilangannya. Suku ke-10. Nah, suku ke-10, untuk mencari suku ke-10 kalian bisa menggunakan 2 cara, atau mungkin bisa lebih. Ya. Cara yang pertama adalah
kalian ini sudah sampai ke ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ya. Berarti kalian tinggal nambah 3 bilangan lagi. Berarti ini tinggal tambah lagi 2, berarti ini jadi 15. Tambah lagi 2 berarti jadi 17. Tambah lagi 2 berarti ini jadi 19. Tambah lagi 2 ini jadi 21 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata U10 ini. U10 itu berarti 19. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan rumus UN yang tadi ya. Nah ini UN sama dengan U1 tambah N dikurangi 1 kali beda. Berarti untuk U10 berarti N nya kan 10, U1 nya berarti tadi 1 kan, ini berarti 1, N nya 10 berarti 10 dikurangi 1 kali 9 kali 2, bedanya 2 kan. Berarti 1 ditambah 9 kali 2, 9 kali 2 adalah 18, 1 tambah 18 adalah 19. Jawabannya sama dengan yang tadi yang ini. Jadi U10 adalah 19. Silahkan kalian pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah, apa kamu satu-satu atau pakai rumus. Cuman ada bagiannya. Ketika suku yang ditanyakan itu pendek, kalian bisa menggunakan dengan menambahkan secara terus-menerus. Tapi ketika yang ditanyanya adalah sukunya itu banyak, posisi sukunya misalkan ke 100, ke 1000, itu jelas harus menggunakan rumus. Untuk soal yang kedua, ya itu ya, diketahui barisan aritmatika 2 titik 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 34 dan 42. Berarti yang tidak ada itu suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ya, cara yang pertama adalah menggunakan rumus jangkauan. Di sini kan yang diketahuinya adalah ini suku ke-1, yang ini suku ke-5. Nah, kalian boleh menggunakan rumus bilangan pada suku ke-5 dikurangi bilangan pada suku ke-1. Berarti di sini 34 dikurangi 2. Terus nanti dibagi posisinya. 34 itu kan posisinya ada di U5, berarti U5 juga dikurangi 2. 2 itu ada posisi ke-1. Jadi 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah 34 dikurangi 2 adalah 32. 5 dikurangi 1 adalah 4. 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Ya. Atau bisa juga kalian hitung ini yang ini. Oh, cara yang kedua. Ini saja bilangan yang sudah ada, ini suku ke-6 dikurangi suku ke-5. Berarti 42 dikurangi 34 hasilnya 8 juga. Ya. Atau bisa juga tadi 42 dikurangi 2, 6 dikurangi 1, 40 dibagi 5 hasilnya 8 juga tetap. Jadi masih banyak cara lah untuk untuk mencari beda ini. Ya. Terus yang keduanya, yang B-nya. Tunjukkan bilangan yang berada pada posisi ke-2, ke-3, ke-4. Jelaskan kalau sudah ketemu bedanya, berarti kita tinggal menambahkan dengan 8. 2 tambah 8 berarti di sini 10, kan? 10 tambah 8 berarti di sini adalah 18. 18 tambah 8 di sini 26. Ya, jadi barisannya adalah 2, 10, 18, 26, 34 dan 42. Soal yang ketiga, ya, yang ditanya beda juga kan tadi sama. Diketahuinya U1 dan U7, ditanyanya beda. Ya sama saja tadi, berarti angka pada urutan ke-7 berarti adalah 62 dikurangi angka pada urutan ke-1 itu 2. Berarti nanti yang ininya suku ke-7 dikurangi suku ke-1. 62 dikurangi 2 itu 60. 7 dikurangi 1, 6. Berarti 60 tinggal dibagi 6 hasilnya adalah
10. Ini bedanya adalah 10. Berarti barisannya setelah 2 nanti ditambah 10. 2 nanti ditambah 10 berarti jadi 12. 12 ditambah 10 berapa? 22. 22 ditambah 10 32. 32 ditambah 10 40. 42 dan seterusnya, tinggal ditambah 10 dan 10 ya. Sekarang masuk ke soal cerita. Sini ada gambar kursi tersusun ya, ini seperti kursi dalam bioskop ya. Soalnya begini, dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri dari 12 buah, barisan kedua berisi 14 buah, barisan ketiganya 16 buah dan seterusnya. Selalu bertambah 2. Tentukanlah banyak kursi pada barisan ke-20. Ya, berarti barisan yang pertamanya adalah ini 12, nanti yang keduanya 14, yang ketiganya 16. Selalu bertambah 2, berarti tinggal 12 sama 2 14, sama 2 16, tambah 2 lagi di sini 18 dan seterusnya. Bisa kalian gunakan cara yang tadi 12, tapi lumayan panjang, tambah 2 sini ya. 16 sama 2 18. 18 sama 2 20. 20, 22 dan seterusnya. Atau bisa juga kalian menggunakan rumus UN ya. U1 tambah N dikurangi 1 kali beda. U20 berarti N nya adalah 20. U1 suku pertama atau bilangan pada barisan pada posisi yang pertama itu 12. Jadi N nya 20 kurangi 1, B nya 2. Jadi 12 ditambah 20 dikurangi 1 kali 2. 12 ditambah 20 dikurangi 1 19 kali 2. Berarti di sini 12 tambah 38. Dari mana 38? 38 diperoleh dari 12 kali 2. 12 tambah 38 adalah 50. Ya. Sampai di sini pertemuan kita pada barisan bilangan. Silakan kalian pahami. Kalau ada yang tidak mengerti nanti ditanyakan via grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.